Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Ramadhani dengan NIM 2314010206. Di sini saya akan menayangkan sebuah video tugas tentang tafsir tarbawi, tentang tafsiran Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai ayat 128. Baiklah, yang pertama-tama di sini saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayyin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan ialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kemudian ayat 126, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Kemudian ayat 127, dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Kemudian ayat 128, sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di sini kandungan ayat 125, kandungannya yang mana mengajarkan pentingnya mengajak orang lain kepada kebenaran dengan pendekatan yang bijaksana, menggunakan nasihat yang baik, dan berdialog dengan cara yang paling santun. Yang mana ayat ini menekankan bahwa keberhasilan dalam membimbing bukan hanya tergantung pada isi ajaran, tetapi juga pada cara penyampaiannya. Kemudian relevansi dalam pendidikan, yang mana dalam konteks pendidikan ayat ini sangat relevan karena mencerminkan prinsip dasar dalam proses belajar mengajar, bahwa guru harus menyampaikan ilmu dengan bijaksana, kelembutan, dan menghargai perbedaan pandangan. Pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membina karakter dan membangun komunikasi yang efektif dan berempati. Selain itu, ayat ini juga meningkatkan bahwa hasil akhir dari proses pendidikan seperti perubahan sikap atau pemahaman siswa pada akhirnya berada dalam kuasa Allah, sehingga guru dituntut untuk terus berusaha dengan cara yang terbaik tanpa memaksakan kehendak. Selain itu, Selain mengajarkan metode penyampaian yang efektif, Quran Surah An-Nahl ayat 125 juga menanamkan nilai-nilai toleransi dan kesabaran dalam mendidik.
Dalam dunia pendidikan, guru sering menghadapi peserta didik dengan latar belakang, kemampuan, dan karakter yang berbeda-beda. Ayat ini juga mengajarkan bahwa dalam menghadapi perbedaan dan tantangan tersebut, seorang pendidik harus tetap bersikap sabar, tidak cepat menghakimi, dan selalu mengedepankan pendekatan yang menginspirasi dan membangkitkan semangat belajar. Kemudian ayat 126 yang mana kandungannya ayat ini mengajarkan prinsip keadilan dalam membalas perlakuan orang lain, namun menekankan bahwa kesabaran lebih utama. Ya, jadi relevansinya dalam pendidikan, dalam konteks pendidikan yang mana ini menjadi pelajaran penting bagi guru dan peserta didik untuk menahan diri dari membalas kesalahan dengan emosi atau tindakan yang tidak seimbang. Seorang pendidik idealnya tidak bersikap reaktif ketika menghadapi pelanggaran atau kesalahan siswa, melainkan tetap bijak, adil, dan sabar dalam memberi respon atau sanksi. Kemudian relevansi lainnya adalah pembentukan karakter peserta didik, terutama dalam hal pengendalian diri, toleransi, dan menghindari balas dendam. Ayat ini menjadi dasar untuk menanamkan nilai bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan yang setara memang boleh, tetapi menahan diri dan bersabarlah adalah sikap yang mulia dan berdampak positif dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan penuh empati. Jadi kesimpulannya bahwa membalas perlakuan buruk dengan yang setimpal dibolehkan, namun kesabaran adalah sikap yang lebih utama dan mulia. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menanamkan nilai-nilai pentingnya pengendalian diri dan sikap sabar, terutama bagi guru dalam menghadapi kesalahan atau kelakuan peserta didik. Kemudian ayat 127 yang mana kandungannya ayat ini menegaskan pentingnya kesabaran yang bersumber dari keimanan kepada Allah, terutama saat menghadapi perlakuan buruk dan rencana jahat orang lain. Jadi relevansinya dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan, ayat ini memberi kekuatan spiritual bagi para pendidik agar tetap tegar dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan, tekanan, atau perilaku negatif dari siswa maupun lingkungan. Ayat ini juga meningkatkan bahwa kesabaran bukan sekedar kemampuan menahan diri, melainkan bentuk keteguhan hati yang bersandar kepada pertolongan Allah, yang mana ini menjadi motivasi penting bagi pendidik untuk terus menjalankan tugas mulia dengan ikhlas tanpa terbebani oleh hasil langsung atau sikap orang lain. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan pendidik untuk tidak terlarut dalam kesedihan atau kekhawatiran, tetapi untuk fokus pada usaha yang terbaik. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan, Quran Surah An-Nahl ayat 127 mengajarkan bahwa kesabaran yang benar bersumber dari Allah dan menjadi kunci bagi pendidik untuk terus bertahan dan berusaha meskipun menghadapi tantangan. Kemudian ayat 128 yang mana kandungannya ayat ini memberikan jaminan bahwa Allah selalu mendampingi dan menolong orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Jadi relevansinya dalam pendidikan, dalam konteks pendidikan, ayat ini memberikan motivasi bagi pendidik untuk terus menjaga integritas dan niat baik dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian dengan menjadikan takwa dan amal baik sebagai landasan, pendidik akan memperoleh kekuatan dan bimbingan dari Allah dalam setiap langkahnya. Dalam pendidikan, takwa bisa berarti menjaga ketulusan hati, bertindak adil, serta menjaga amanah dalam mendidik siswa. Amal baik di sisi lain berkaitan dengan sikap positif, yang mana memberikan contoh yang baik dan
dan berusaha memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian ayat ini juga mengingatkan pendidik bahwa kesuksesan dalam mendidik bukan hanya terletak pada keterampilan mengajar, tetapi juga pada kualitas karakter dan niat yang baik. Jadi kesimpulannya di sini, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Dalam pendidikan, ayat ini memberikan dorongan bagi pendidik untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang bertakwa, berbuat baik, dan menjaga niat baik dalam setiap aspek tugas mengajar. Mungkin cukup sekian penayangan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.